Kata Nabi Muhammad, sayati zaman yafirruna minal ulama. Akan ada waktunya umat saya nih pada gak demen sama para ulama. Mereka lari dari para ulama, menganggap gak keren, menganggap gak bagus para ulama-ulama gitu. Pada lari dari para ulama. Fa'ablahumullah thalath baliyat. Allah akan menimpakan kepada orang tersebut 3 bala. Apa balanya? Akhadallahul baraka min kasbim. Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Duitnya banyak tapi kagak berkah. Duitnya ada teman-teman, tapi gitu. Gitu tuh, punya duit tapi duitnya tuh dipakai kebaikan susah banget. Dipakai kemaksiatan gampang banget. Kamu nih kan duitnya banyak, ayo dong kita bikin maulid gitu. Nggak mau saya maunya manggil konser. Manggil penyanyi dangdut, nah gitu kan. Nah ada tuh. Itu orang kalau nggak cinta sama ulama gitu pasti diangkat berkah dari hartanya. Kerja terus, duitnya ada terus teman-teman. Tapi anak kena narkoba, suami hatinya enggak condong kepada dia gitu. Suami senengnya tertariknya sama yang haram-haram, perempuan-perempuan yang ada tarifnya per jam, ada tarifnya per malam gitu tuh. Kenapa bisa begitu? Enggak demen sama para ulama tuh Allah pasti itu pasti bikin hartanya itu jadi enggak berkah teman-teman. Itu satu. Kemudian yang kedua, kata Allah, kalau itu banyak, orang-orangnya itu seperti itu banyak dalam satu kaum, dalam satu daerah gitu ya. Wallahumullah waliyan zaliman, Allah akan angkatkan buat mereka pemimpin yang zalim. Pejabat-pejabat yang zalim. Akan ada kayak begitu. Jadi kita nih kalau misalnya ngarep gitu kan, Indonesia kepengennya ya dikasih pemimpin yang sayang merakyat, yang bertakwa, teman-teman, itu bisa terjadi di negeri kita tercinta ini apabila warga masyarakatnya mencintai ulama. Semakin banyak cinta kepada ulama, ntar liatin aja, semakin solehah pejabat-pejabatnya. Kayak gitu. Dan termasuk di antara pemimpin, mohon maaf nih, kalau perempuan termasuk di antara pemimpin adalah suami. Perempuan yang gak cinta sama para ulama, Allah akan kasih bala berupa suami yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Oh, yang kerjaannya udah tuh kayak bukan sama istri gitu kan ya. Ada terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ntar istrinya dipukul sampai mimisan. Ustaz kok tahu? Nah, emang yang punya TV kamu doang apa? Enggak ya, tahu lah kan ya. Yang terjadi apa kan, saya juga tinggal di sini Jakarta. Ya. Ya teman-teman saya sekalian, tuh kalau kamu juga kepengen anak-anak kamu tuh, anak-anak perawan kamu terkonikah dapat suami yang baik gitu kan ya. Ajarin anak-anakmu untuk mencintai ulama. Kalau deket sama ulama, deket sama habaib, deket sama hubabat gitu kan, deket sama orang-orang soleh, hatinya condong majelis-majelis ilmu ini apa, sangat mungkin nanti kalau dapat suami, suaminya juga yang sayang sama dia. Kemudian yang ketiga, ini yang paling ngeri ya, bala buat orang yang gak cinta sama ulama. Teman-teman saya sekalian, Allah akan cabut iman dari hatinya sesaat sebelum kematiannya datang. Sehingga dia mati gak bawa iman di saat yang orang kirain dia mati sebagai muslim, sebagai mukmin. Jadi dia sih dimandiin kayak orang Islam, dikafanin kafannya orang Islam, disolatin seperti mana orang Islam,
di masjid-masjidnya umat Islam, dikuburin di pekuburannya umat Islam, padahal iman sudah lebih dulu dicabut dari dalam hati mereka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan itu banyak terjadi, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, teman-teman. Banyak banget kejadiannya. Ini saya ceritain beberapa di antaranya. Ada orang gak demen sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tabi'in, beliau itu ya, lebih tua dari Imam Malik, generasinya tuh lebih dulu dari Imam Malik. Sayyidina Nu'man, teman-teman, itu Imam Abu Hanifah. Ahli ibadah, ahli salat, ahli ilmu, dan seorang wali min auliyaillah. Tapi ya namanya orang, ada aja yang gak demen. Makanya teman-teman sekalian, kamu kalau mau gak demen sama orang gitu kan ya, siapa kek gitu, jangan ulama. Siapa kek, jangan orang yang hafal Quran. Siapa kek gitu. Tapi jangan orang yang punya sambungan sama Allah, punya sambungan sama Nabi Muhammad. Masalahnya berat. Sebab Allah telah berfirman dalam salah satu hadis qudsinya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Serem nih. Man adani waliyan, siapa yang memusuhi salah satu dari kekasih-kekasihku, dia sedang ngajak perang denganku. Siapa yang menang diajak perang sama Allah. Orang kalau nggak cinta sama ulama, balaknya na'udzubillah. Teman-teman sekalian, sangat susah baginya buat mati husnul khotimah. Serem. Sekalian yang saya muliakan, ini ada orang nggak demen sama Imam Abu Hanifah. Sampai dia tuh kayak gak demen banget gitu. Sampai suka bilangin Imam Abu Hanifah dengan plesetan Abu Jifah. Abu Jifah artinya bangkai gitu. Itu lagi rame-rame di masjid, ada apaan sih? Imam Abu Hanifah lagi ngajar, oh Abu Jifah gitu. Abu Jifah, pantesan ya busuknya keciuman dari sini gitu. Gak demen sama Imam Abu Hanifah. Selalu aja dia bilangnya tuh Imam Abu Jifah. Tuh majelis siapa sih tuh, orang-orang udah bubaran, majelis Imam Abu Hanifah. Oh, pantesan berbusuk baunya. Hadirnya di majelis Imam Abu Jifah gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, satu hari dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, Allah bikin badannya bau busuk, seolah-olah Allah hendak berkata, yang bangkai adalah dirimu, bukan Imam Abu Hanifah. Itu bau bangkainya, teman-teman. Keciuman bukan cuman di rumah itu, tapi di rumah tetangga, sampai di rumah, sampai di kampungnya Imam Abu Hanifah, padahal itu cuman sebelahan kampung. Jadi kayak yang di sini nih misalnya gitu ya, nggak usah di sini, jangan dah. Di Depok gitu. Misalnya orang yang meninggal di Depok, bangkainya keciuman dari sini, teman-teman. Kayak gitu tuh. Di lain kampung tuh udah keciuman bau bangkainya, sampai semua orang pada tutup hidung hari itu sambil bilang, ini bangkainya di mana sih nih? Ini ada bangkai apa sih nih? Ini bangkainya apa dah? Di rumah saya nih nggak ada, ternyata di jalanan juga bau nih. Mana sih bangkainya? Mana sih bangkainya? Seolah-olah Allah lagi mau ngasih tahu, ini loh bangkainya nih dia nih. Orang kalau nggak demen sama ulama, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Jadi sekalian, ada nih cerita pertama itu ya. Kamu mau berapa cerita? 10, banyak bener. Cerita yang lain ya. Ada seorang laki-laki, ini pernah diceritakan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Sama cerita tentang Imam Abu Hanifah juga, itu salah satu cerita yang diceritakan Habib Umar. Ada seorang ayah, istrinya lagi hamil, anaknya suka belajar ngaji di madrasah.
Jadi sekalian, satu hari anaknya pulang sekolah sambil bawa siwak. Dapat pelajaran ilmu bersiwak. Anaknya sekolah madrasah kayak umur-umur 10 tahun, 9 tahun gitu. Pulang-pulang dia bilang sama bapaknya gitu, Pak, tadi dong Pak, sama Ustadz nih kita diajarin buat siwakan Pak. Kalau mau sholat katanya suruh kayak gini nih kayu nih. Itu kan siwakin. Bapaknya bilang, oh Ustadz kamu yang nono. Nyinyir gitu. Hati-hati, netizen julid. Kalau kamu mau julid, lihat-lihat siapa yang kamu mau julitin. Hati-hati. Kalau bisa jangan pernah julid kepada siapapun. Kan begitu ya? Apalagi kepada orang-orang yang sama Allah dikasih ilmu. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Hati-hati. Masalahnya berat bagi kamu. Ini kayak orang ini nih. Bilang coba sini. Akhirnya tuh dikasih tuh ininya siwaknya gitu. Sama bapaknya digini nih. Dilemparin terus bilang kayak gini. Kayu beginian mah pantasnya buat lempar anjing. Istrinya lagi hamil. Istrinya melahirkan mukanya kayak anjing. Dia kesel, dia marah, dia bunuh tuh anak. Habisnya itu dia sendiri depresi berat, dia sendiri bunuh diri teman-teman. Akibat dari nggak cinta sama ulama. Hati-hati. Cerita terakhir. Cerita dalam hal ini doang yang terakhir. Tenang yang ini masih ada lagi. Di belakang rumah kami itu ada makamnya Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf. Kalau teman-teman ziarah boleh banget tuh. Ya, ziarah ke sana. Kakek saya dari belah ibu, dari sebelah Umi, ya. Umi saya Nur binti Muhdar bin Abdurrahman bin Muhammad. Nih, Muhammad bin Abdurrahman. Itu beliau dari Sewun, kelahiran Sewun sana, berdakwah di Indonesia. Beliau mendarat di Indramayu, saya nggak ngerti kenapa. Yang pasti beliau mengajar di sana, kemudian jadi ulama di kota Indramayu itu ya, sampai beliau meninggal dan dikuburkan di belakang rumah saya tuh agak sekitar 500 meter ya, nggak sampai kayak 300-400 meter dari belakang rumah kami di Indramayu sana. Sedikit sekalian, itu beliau dari yang makamnya tuh biasa aja gitu. Padahal itu makamnya beliau sendiri ya, tanah wakafnya yang memang dihadiahkan kepada beliau gitu, kuburin di situ. Dari yang nggak ada pagar-pagarnya tuh. Itu setiap kali ada orang atau ada binatang kurang ajar ngelewatin makamnya, teman-teman sekalian, binatangnya tuh mati. Saya lagi zaman saya kecil, biar gini nih saya pernah kecil loh. Waktu saya SD gitu, saya sering banget kalau lewat di jalanan situ, itu sering banget ngeliatin ada bangkai. Jadi setiap kali ada binatang lewatin atasnya kuburan tuh, selalu aja tuh mati binatangnya. Allah tuh ya mau ngormatin ulama, udah meninggal. Allah nggak mau tuh jenazahnya dilewatin. Binatang aja nggak mau tuh. Saya rasa kalau ada orang berani-berani lewat juga nggak tahu tuh terjadi apa tuh. Cuman saya nggak pernah tahu kalau yang orang. Tapi yang binatang tuh emang ya Allah, segala macam tuh binatang yang pernah mati di situ tuh. Sampai akhirnya sama orang-orang dibikinin pagar. Bikinin pagar tuh. Akhirnya tuh sama abah saya dibikinin kubah gitu kan. Sampai sekarang itu udah dibangunkan kubahnya gitu. Jadi sekalian saya muliakan. Nah awal sebelum bangun kubah masih baru pagar aja, dipagerin gitu ya. Buat yang ini nih, yang ada makam-makam juga di sekitar situ, nggak ada yang dipagerin, cuman makamnya beliau aja gitu, biar nggak ada binatang yang lewat-lewat di situ. Si masjid kan di belakangnya masjid tuh. Iya Ustazah, emang tahu? Oh iya tahu ya, sebagian ada yang tahu.
Di belakang itu kan masjid. Nah masjidnya itu kapan waktu mau dilebarkan gitu. Jadi akhirnya rapatlah DKM-nya itu, abah saya dipanggil sama ada saudaranya Umi saya juga dipanggil. Mereka bilang gitu kan, kita nih mau melebarkan masjid, tapi kalau misalnya lebarnya ke samping nggak ke depan, itu jadinya masjidnya jadi lebar gitu loh. Maksudnya nggak memanjang kan nggak enak tuh. Imamnya kayak terlalu di tengah-tengah, nggak di depan jadinya gitu. Jadi mereka bilang kita pikir-pikir ini masjid nih mau kita luaskan ke arah depan. Jadi nih kita mau uruk nih kuburan, makamnya Habib ini akan kita pindahkan ke tempat lain. Terserah kalian maunya keluarga nih, pihak keluarga maunya dipindahin kemana gitu. Abah saya dan abangnya Umi saya, gitu ya, uak saya, tentu aja nggak berani teman-teman. Karena suatunya kan harus diistikharahkan. Apalagi dalam keyakinan kita, yang namanya wali itu dalam kuburnya nggak meninggal. Harus dipamitin, nggak sembarangan. Lah itu ada orang mau ada binatang lewat aja mati. Nah ya kan apalagi dipindahin gitu. Kalau orang yang nggak mau, waduh serem banget kan. Serius sekalian, ini nih keyakinan yang sesuai dengan fakta. Kalau orang-orang modern nggak bisa terima ini, tuh suruh pergi ke Singapura. Teman-teman serius sekalian, jalan dijadikan muter gara-gara Habib Nuh nggak mau dipindahin. Nggak lihat tuh, suruh jalan-jalan jauhan dah. Yang suka nggak percaya sama wali, tuh jalan-jalan ke Singapura sono. Gitu kan? Kok nggak percaya sama wali, jalannya ke Singapura? Iya biar kata Singapura juga bu, kota semodernan negara semodern itu. Ibu-ibu nih seneng banget kalau saya salah. Segitunya aja Allah tunjukkan teman-teman. Habib Nuh nggak mau dipindahin, tiap kali dibikin jalan, gitu kan? Si itunya tuh meninggal katanya ya, kontraktornya tuh meninggal gitu. Ganti kontraktor lagi kayak gitu lagi, ganti kontraktor lagi kayak gitu lagi, sampai kemudian dibikinlah jalannya memutar teman-teman, biar enggak kena ke makamnya Habib Nuh. Baru tuh bisa bikin jalan gitu sampai dengan sekarang. Serius sekalian yang saya muliakan, nih kembali kepada Habib Muhammad. Jadi nggak berani gitu, abah saya nggak berani, abah wak saya juga nggak berani gitu kan ya. Oh kita mau istikharah dulu. Ada yang nyaut nih, rupanya dari orang-orang yang kayak begitu dah, agak percaya sama wali. Kayaknya tuh orang kalau udah mati aja kali gitu, yang bangsa modelannya dari seberang sono yang nggak percaya sama wali, yang nggak percaya sama maulid, yang nggak percaya sama tahlil, dikira orang mati aja kali ya. Serius sekalian yang saya muliakan, nih dia ngomong kemudian dengan bahasa kayak gini nih, alah repot amat udah mati ini disutil lagi dah, kayak yang digituin aja tuh enggak, kalau diangkat tuh masih terhormat bahasanya. Itu bahasanya tuh kayak yang disutil aja, disutil tuh kayak dicongkel aja dah gitu, kayak bangkai gitu, dicongkel aja udah mati ini katanya. Teman-teman saya sekalian, abah saya tuh cerita waktu denger kayak gitu tuh abah sampai kaget banget gitu, ya ampun nih orang berani banget. Saya sekalian, dapat 2 hari 3 hari kemudian datang istrinya nangis-nangis, ditemukan gantung diri di kamarnya. Orang di kampung saya jarang loh yang matinya bunuh diri. Dia ini matinya bunuh diri, ya Allah, sian banget. Ngeri teman-teman, ngeri. Jangan berani-berani dah sama orang alim. Jangan berani-berani sama ulama. Jangan berani-berani sama orang yang punya hubungan dengan Allah. Karena nasibmu sangat berbahaya, menakutkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang cinta kepada para ulama, yang bisa selalu hadir di majelis-majelis mereka,
Sehingga mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita bisa digiring di belakang mereka. Insya Allah.